بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها فإن أصدق الحديث وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother Said and sister Said yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar ini untuk sama-sama belajar, meruntinkan kajian malam Kamis ini agar dengan ini Allah angkat derajat kita. Karena memang janji dalam Islam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga alangkah baiknya buat kita kesempurnaan yang Allah ciptakan pada diri kita ini menjadi sabab timbulnya rasa malu dalam kehidupan kita, sehingga kita pertontonkan dalam hidup ini untuk diri kita, untuk semuanya, bagaimana caranya selalu bisa belajar dan belajar. Setiap malam Kamis kita bisa kumpul di Al-Azhar dengan kajian Rabbanians. Insya Allah juga nanti kita lagi pengen bikin daurah syariah buat anak-anak muda bersama ustadz-ustadz muda dari Madinah. Perkiraan tanggal 4-5 Agustus nanti insya Allah di Ma'had Al-Lazifi di Bogor. Jadi kita bisa bareng-bareng duduk bersama juga untuk mengkaji yang muda yang berkarya insya Allah di atas syariat yang benar. Baiklah jamaah yang Allah muliakan. Iya, tersipu malu. Tersipu malu ini mungkin orang mengidentikan dengan kata malu. Padahal tersipu malu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab beda artinya. Malu haya. Di mana al-haya berasal dari kata hay, artinya hidup. Maka ulama mengatakan bahwa rasa malu itu adalah lambang kehidupan. Sementara kalau tersipu malu dalam bahasa Arab namanya khozal. Khozal itu tersipu malu. Sifat yang diletakkan untuk wanita dan anak kecil. Kenapa? Karena kalau khozal ini lebih kepada kebimbangan jiwa. Ya, untuk mempertontonkan sesuatu yang memang dia bisa sebenarnya. Kenapa mesti diidentikan dengan kebimbangan, Ustaz? Karena memang yang namanya perempuan itu bukan dia nggak mampu, cuma dia punya batasan. Seperti anak kecil bukan dia nggak mampu, cuma dia punya batasan. Sehingga semua ada batasnya. Dalam Islam ini likulli syai'in ajal. Semua ada batas. Ada aturan main. Betapa banyak ulama yang menasihati anak-anaknya. Ketika anaknya berusia 15 tahun, ulama mengatakan kepada anaknya, wahai anakku,
masa kanak-kanakmu telah tunai. Maka biasakanlah rasa malu dalam hidupmu. Karena kalau orang sudah punya sifat malu, itu melambangkan hidup hatinya. Karena butuh pembiasaan. Karena kalau rasa malu ini nggak dibiasakan, yang timbul ya ini tidak punya malu. Itu pun dalam bahasa Arab ada istilah namanya wakoha. Wakoha itu untuk orang yang tidak punya rasa malu. Kafir wakoh artinya bagian kuda yang keras atau tapal kuda. Kalau bahasa kita muka tembok, sesuatu yang keras. Kenapa? Karena kozal dikhususkan tersipu malu ini untuk perempuan dan anak kecil. Dan ini kalau diletakkan kozal buat laki-laki artinya hina. Perempuan malu pipinya merah nggak berani nengok perempuan. Anak kecil disuruh malu cocok. Badannya keker disuruh pipinya merah. Ya Allah siapa nih? Udah nggak jelas, betul ya. Makanya istilah kozal ini lebih kepada orang yang jiwanya bimbang, orang yang jiwanya tersipu malu. Masya Allah. Ya di Quran itu ada itu. Di surat Al-Qasas ayat 23, 24 kalau nggak salah, betul Bin? Ya. Itu bisa didengerin nggak ayatnya, Vin? Nah, Ustaz. Ada bisa didengerin? Ada. Coba. Anda pengen denger ayatnya coba. Tafadhol. Oh, Sidki ya, insyaallah. Fadhal, coba. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Barakallahu fiik. Wallahi ayat ini mengabarkan kepada kita yang namanya Musa. Musa alaihissalam, manusia yang Allah ciptakan dengan kekuatan. Musa tak pandai berucap, tak pandai berkata dia. Dia cadel, dalam hikayat dikatakan Musa itu cadel. Musa punya kekuatan. Tapi Musa di sini dijelaskan bagaimana ditafsirkan bahwa ketika Nabi Allah Musa alaihissalam bersama umatnya ini sampai di sebuah sumber air di negeri Madian. Di mana semua orang mengambil air saat itu. Ada dua wanita yang berdiam diri menunggu antrian. Musa berkata kepada kedua wanita tersebut, "Ma khatbukuma?" Qalata la tasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Padahal posisinya saat itu Nabi Musa jomblo loh. Tapi enggak Jones, jomblo dia. Musa belum menikah. Ini ada dua wanita. Nanti diketahui dua wanita ini adalah anak dari Nabi Shu'aib. Buat contoh kita ini. Jadi kalau dibilang kita kalau suka malu-malu di hadapan orang suka bilang, lu malu-malu kayak orang dulu. Gitu ya? Oh enggak. Justru orang dulu rasa malunya tinggi sekali. Nabi Musa ini jomblo. Ngelihat dua perempuan cantik
di antara orang-orang yang sedang mengambil air. Ya kalau kita ngelihat kayak begitu kan langsung, ya PDKT. Ya sekate-katenya deh kalau udah begitu ya. Tapi Musa tidak, Musa berkata dengan tegas, ma khatbukum. Ini kalian berdua ngapain? Di dalam kata tersebut, di mana Musa ini punya akhlak, bahwa dia bertanya kepada perempuan ini tidak bertele-tele gitu loh. Karena nggak mungkin dong di tengah laki-laki ngambil air buat minum unta, ada perempuan, ma khatbukum. Kalian ngapain berdua di sini? To the point. Dan ini perempuan pun dalam kondisi yang beradab. Tidak bareng sama laki-laki ngambil air. Makanya Musa tertarik berkata begitu. Keduanya mengatakan, la nasqi hatta yusira ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami enggak berani nimbrung ngambil air bareng, lawang laki semua. Jadi kami diam nunggu pada selesai baru kami ngambil. Ini pun kerjaan laki sebenarnya. Cuma orang tua kami udah tua. Jadi kami anak perempuan siap menggantikan. Tuh. Dalam tuh. Ya Masya Allah. Jadi kalau ada anak perempuan belum nikah punya orang tua, dia bisa kerja buat orang tuanya. Tapi jangan digantung karena banyak juga nih perempuan nolong orang tua kreditin rumah. KPR. Akhirnya baru berjalan 2 bulan cicilan dia dilamar orang. Dibawa sama lakinya. Ini yang menerusin siapa ya kreditan betul? Riba pula. Jadi hati-hati. Ya hati-hati nih, kita juga perlu, perempuan boleh menggantikan posisi orang tua boleh. Tapi jangan sampai menelantarkan juga pada akhirnya. Kalau dilamar sama Jonesha gitu ya, bilang saja ya saya sih mau sekali dilamar sama orang baik. Cuma kamu juga perlu tahu sebelum terjadinya pernikahan, saya punya tanggung jawab. Kira-kira bisa gak dibantu nih supaya tanggungan dijawab gitu lah. Boleh. Lagi Jones main bawa kabur anak orang nih utang sampai yang mau bayar, betul gak? Perjuangan kita salah satunya begitu. Wallahi Musa pun punya rasa malu. Tapi antum melihat efeknya. Efek kebaikan ini Musa pun memberikan keduanya minuman buat untanya, buat hewannya. Dampak kebaikannya apa? Maka beberapa waktu setelah itu kedua wanita tersebut pun mendatangi Musa. Tamsi ala istihyai. Dengan malu-malu kedua perempuan ini pun mendatangi Musa. Qalat, di mana dia berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah kami manggil karena kamu telah berbuat baik kepada kami memberikan air buat unta kami. Tuh. Di sini satu contoh, kita kalau mau dapat kudu berbuat baik. Ini enggak modal pengen dilamar. Ya harus ada kebaikan. Jangan janji ntar setelah nikah, jangan. Kalau memang ada kemungkinan berbuat baik, al jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kalau memang niatnya baik, karena Musa ini baik, tidak cari muka. Dia tidak kenal kedua perempuan tersebut. Yang dia tahu perempuan layak dibantu, layak dicoba. Layak untuk diberikan apa yang dia butuhkan. Tanpa minta pamrih, tapi Allah berikan pamrih. Ini perempuan pun boleh berkata kepada Musa tapi dengan malu. Tamsi ala istihya. Berjalan dengan malu-malu sambil berkata tidak to the point. Dia mengatakan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku, salah satu di antara keduanya yang bilang, ayahku ini manggil kamu. Masalah kemarin kamu bantu kami. Gitu lah. Ini perempuan pun gak bertele-tele. Langsung to the point ngomong. Kenapa? Karena kata terucap rasa malu yang ditimbulkan. Ini penting loh. Makanya kalau dibilang al-haya minal iman sahih. Malu itu bagian dari iman. Laula haya laisa lahul iman. Orang kalau sudah gak punya malu, udah jangan ngomong iman. Ya sama juga orang yang berdakwah.
Nabi sudah bilang bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku dalam ibadah, kata Rasul. Jadi Nabi nggak nyontoin. Dia pun bilang, Nabi bilang, padahal Nabi nggak nyontoin. Terserah, mungkin hadisnya dhaif atau tidak ada asalnya, atau hadisnya memang mungkar dan lain sebagainya. Cuma dia beribadah. Dia sebarkan ke masyarakat tentang hal yang Nabi tidak ajarkan. Nabi bilang, kadzdzaba alayya muta'ammidan. Bersandar dia dengan kedustaan tersebut karena merutinkan. Falyatabawa maq'aduhu minan nar. Suruh ambil bangku, duduk di neraka. Makanya kita boleh belajar sama guru, boleh. Tapi kalau nanti guru kita berbuat salah, jangan kesalahannya disebarluaskan. Guru kita manusia, butuh dinasihatin juga. Kalau berbuat salah, syukron nasihatnya. Karena manusia nggak luput dari yang namanya salah. Nah, tugas murid ini bukan menyebarluaskan kesalahan. Makanya banyak sekali ulama-ulama yang mentakhrij buku-buku ulama dulu. Sampai nanti disimpulkan mungkin memang tidak sampai hadis kepada guru mereka. Atau guru mereka tidak tahu bahwa sanad hadis dari fulan bin fulan ini lemah karena fulan gini. Antum jangan tersinggung kalau ada takhrij. Harusnya bersyukur agama ditasfiyah, agama dibersihin. Nah, buruknya kita ini kadang-kadang bisa menuhankan seseorang. Itu yang paling berbahaya. Padahal siapapun dia, kalau masih namanya manusia, pasti berbuat salah. Nah, kalau sudah bicara salah, makanya siapapun dia, mau sahabat, mau tabi'in, mau tabi'ut tabi'in, mau ulama, mau wali-waliullah, kalau kita berziarah kubur kepada mereka, doanya sama. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Artinya apa? Ya Allah, ampunkan dia, cintai dia, kasih dia. Kita minta sama Allah ampunan buat si mayit. Bahkan sampai siapapun dia, kalau yang namanya manusia, hatta sahabat dengan sahabat Nabi lainnya. Kalau sahabat dalam keadaan mau meninggal, yang Nabi ajarkan, lakinu mautakum la ilaha. Ajarkan sahabatmu yang mau mati ini la ilaha illallah. Padahal si murid belajar la ilaha illallah dari gurunya. Tapi ketika gurunya mau meninggal, ajarin bro la ilaha illallah. Aku gak enak beneran dia. Gak bisa begitu. Ustaz, la ilaha illallah. Ustaz, Syekh, la ilaha illallah. Boleh. Karena dia manusia. Makanya hati-hati nih. Kalau kita gak punya malu, maka yang kita angkat pun hal-hal yang mendatangkan malu. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Ini berbahaya sekali. Ini di kita banyak pengkultusan. Baik orang, partai, kelompok-kelompok tertentu, sehingga kalau sudah terikat dengan aturan mainnya, kita nggak siap ditasfiyah. Harusnya berbuka diri, bersyukur. Kalau masih ada yang mau mengkritisi, alhamdulillah. Iya, tujuannya apa? Untuk kebaikan. Karena kalau tidak, khawatir jadi dosa jariah nanti. Dosa yang berkepanjangan. Karena mungkin si pelaku belum bertobat. Ya, memang tidak ada istilah dosa jariah kalau buat orang yang sudah bertobat. Tapi kalau ada orang yang berbuat salah, menyebarkan kesalahannya dan diikuti, dan si pelakunya belum bertobat, wallahi ini yang dikatakan al jaza bi jinsil amal. Balasan dia tergantung perbuatannya. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik yang dia sebarkan, pahala baik dia dapat. Buruk yang dia lakukan tersebar, pun keburukan yang dia dapat. Hati-hati. Yuk cintai guru-guru kita dengan memohonkan ampun kepada Allah kalau mungkin dia banyak berbuat salah dan dosa. Masya Allah. Sehingga iman ini berkait sekali dengan rasa malu.
Makanya ulama menginginkan sekali kita paham. Ada beberapa istilah ulama tentang rasa malu ini. Beberapa ulama mendefinisi malu menurut tinjauan istilah. Ada yang mengatakan bahwa malu itu adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang lantaran mengkhawatirkan aib dan celaan. Ada. Jadi orang malu karena dia berbuat sebuah kesalahan. Dosa itu kan mahaka fi sadrik wa karihta yataliha alaihin nas. Dosa itu kan yang membuat dadamu nyesek. Dan harusnya kamu berasa malu kalau orang lain tahu. Itu dosa. Ya, makanya kalau orang punya rasa malu, itu kalau dia punya masa lalu, dia akan hilangkan penyebab malunya. Apa? Dengan minta maaf. Lalu yang memang salah, mempertahankan kesalahan yang ngapain? Mendingan selesai di dunia, akhirat lebih berat. Hei, para pencinta korupsi. Harusnya Anda mengakui kesalahan, sudah. Di dunia selesai. Kalau Anda bersembunyi, akhirat ini nggak akan pernah bisa dikelabui. Hari di mana nanti semua yang bisa melindungimu di dunia tak ada manfaatnya. Bukankah Allah sudah katakan, di mana imanmu? Di mana rasa malumu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kau terkecoh. Malam Kamis depan insyaallah ya, Ustaz Nazmi bakal kaji tentang surga dunia. Insyaallah. Ya, karena banyak orang nih yang terlena dengan surga dunia. Gara-gara di dunia banyak kemudahan sampai dia nggak punya malu. Dulu zaman susah, itu kalau sejadah bisa ngomong dia ngomong, diinjak lagi, itu nggak bisa ngomong tuh sejadah. Tapi setelah sukses, wa rafa'na laka dzikrak, ku angkat masalah kamu karena zikirmu sama Allah. Ya Allah, kalau sejadah bisa ngomong dia ngomong deh. Kapan diinjak lagi? Ibadahnya nggak seperti dulu. Dia lupa kesuksesan dia ini ujian. Mana dia yang dulu waktu belum jadi panitia kajian, diudak kajian semua, betul? Pas jadi panitia, astagfirullahaladzim. Innalillah. Ini kan berbahaya sekali. Dulu waktu belum jadi ustadz, kajian, belajar, udah jadi ustadz. Aduh, Allah juga paham, Tat, kalau anda gak belajar, Masya Allah. Oh ya gak bisa begitu. Cuma mungkin kamu setting waktu yang berbeda. Tetap derajatmu terangkat karena belajarmu. Manusia terangkat derajat ini bukan pengen diangkat. Enggak perlu, Allah yang ngangkat kita. Apalagi targetnya sebuah kebaikan. Sering Ustaz sampaikan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik adanya di sisi Allah. Semua yang kamu inginkan yang baik itu di sisi Allah. Kamu enggak mungkin dapatkan itu kecuali mentaati Allah. Maka sampai kapanpun kalau itu sebuah kebaikan, wallahi taati Allah, kebaikan akan datang. Saya pengen dapat jodoh nih Ustaz. Kondangan duduk di depan mulu begitu ya. Ya enggak gitu kali ya. Enggak perlu. Saya pengen anak saya buru-buru laku Ustaz. Emak-emak bawa anaknya mulu kemana-mana. Disuruh mulu biar lewat-lewat gitu loh. Jangan. Punya jodoh berumah tangga itu mulia. Itu adanya di mana? Di sisi Allah. Dan tidak ada yang di sisi Allah yang kau dapatkan kecuali kau taati Allah. Iya, kecuali kalau sifatnya buruk, aib, jangan berulang. Orang yang punya iman malu. Bukan bangga dengan dosa. Kalau sekarang enggak, acara TV, infotainment dan lain sebagainya, Allahu Akbar. Bahkan aib gurunya pun disebar di sosmed. Sehingga siapapun bisa ngelihat. Nanti kalau orang yang ngelihat berkomentar marah. Allahu Akbar. Mana rasa malu kita mana? Aib kok diumbar? Jangan. Maka dibilang al-haya minal iman. Malu itu kehidupan.
lambang iman dan malu bagian dari iman. Makanya Allah akan titipkan jutaan kemuliaan buat orang-orang yang punya rasa malu. Hati-hati nih, ya, istilah malu ini al-haya, asal kata hayyun, malu, kehidupan. Makanya orang tuh kalau punya malu, tampak kehidupan di wajahnya. Orang kalau udah nggak punya rasa malu, namanya wakoha. Wakoha banget nih orangnya. Kagak punya rasa malu. Baru kemarin bikin kesel orang. Orang masih pegel di hatinya. Dia kayak nggak punya dosa. Subhanallah. Wah, ini wakoha. Iya, tapi kalau orang punya rasa malu, dari awal ketemu sampai akhir ketemu dan ketemu lagi, mukodimahnya itu minta maafnya jelas sekali. Dia nggak pernah tahu siapa sih yang kesinggung, siapa sih yang sakit hati, tapi dia kritisi. Itulah hakikat iman. Yang kedua kata ulama, malu itu akhlak. Bahkan dikatakan walibasut taqwa dzalika khair. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 26, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa, malu itu dibilang pakaian takwa. Orang kalau yang namanya beriman, segala ibadah yang dia lakukan kan ujungnya satu, apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga kalau dikatakan malu pakaian takwa itu betul, kan malu kaitannya dengan iman. Orang yang imannya bagus beribadah dengan benar karena malu. Ya ayyuhal insan, Allah sudah puji al-insan loh, itu pujian. Kita nggak paham bahasa Arab aja. Kalau kita paham kalimat ya ayyuhal insan, bangga kita. Karena yang Allah panggil al-insan, bukan insanun. Ya ayyuhal insan. Hai manusia yang jelas kemanusiaannya, yang tercipta dengan sempurna, yang tak Allah zolimi dalam penciptaannya. Allah sindir dia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang membuat kamu ini enggan beribadah sama Allah? Tidak cukupkah Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apapun kau dicipta oleh Allah baik, sempurna sudah. Wahai anak, apa yang membuat engkau tidak berbakti sama orang tuamu? Ya habis mama begini, papa begini. Kau tercipta bukan menjadi hakim untuk mereka. Tugasmu hanya berbakti. Ya Allah Ustaz, masa lalu yang kelam Ustaz, bagaimana kami bertobat? Besok kita bikin di Trans Studio Bandung. Malam Jumat insya Allah pada maghrib. Ya, kutunggu maafmu ibu. Kutunggu maafmu ibu. Karena banyak masa lalu kita yang buruk. Sekarang kita sudah belajar. Ya Allah, ini ayat bikin getar jiwa. Ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apa sih yang bikin kamu enggan sama Allah? Nabi pun mengatakan la ta'tazu fid du'a. Kamu jangan sampai jadi orang yang lemah untuk memohon kepada Tuhanmu. Kamu tuh makhluk yang penuh dengan kekurangan. Manusia yang pasti berbuat dosa. Kau tak pernah merengek. Tinggal baca zikir pagi petang seberapa susahnya. Beristighfar 100 kali minimal di pagi hari dan sore hari. Kalau kau cinta dengan seseorang, bukan kau sebarkan aibnya, timbulkan rasa malumu untuk menutupinya. Tidak cukupkah kemarin kita datang takziah? Ketika orang tua sahabat kita, ketika orang tua kita sendiri, ketika kita bicara di hadapan jamaah yang siap menyolati dengan soft ganjilnya, sambil berkata di dekat kurung batang buat membawa si mayit, wahai yang hadir, di hadapan kalian terbujur kaku sosok manusia, orang tua kami, sahabat kalian, teman-teman kalian, orang tua kalian. Dulu mungkin ketika dia hidup, banyak janji indah dan manis yang pernah dia lontarkan. Dia manusia, tempatnya salah dan dosa.
Nabi mencontohkan kepada kita semua, tidak mau menyolatkan mayit yang masih punya hutang janji. Masya Allah. Kalau seandainya si mayit ini masih memiliki itu, kami keluarga yang ditinggalkan bertanggung jawab. Masya Allah. Bukan aib yang disebar, sudah selesai, tutup. Ketika mayit masuk ke lubang pun tanah belum rata menutup lubang. Bukankah sunnah mengatakan kepada yang hadir, ayyuhal hadirun, istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahu lana yus'al. Duhai yang hadir, mohonkan ampun buat saudaramu di lubang ini. Tanah belum rata menutup lubang. Dan mohonkan ampun kepada Allah. Mintakan kemantapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Fa innahu lana yus'al, dia sedang ditanya. Masya Allah. Kalau kita tidak bisa seperti ini, hilang iman, hilang malu. Maka ulama mengatakan ini akhlak. Malu ini akhlak. Dan kita tahu, bukankah dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi pernah bersabda mengatakan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini perpaduan antara malu dan iman. Wallahi, demi Allah, jiwa yang paling mulia suku di atas dunia ini suku Arab, bangsa Arab. Cuma sayangnya mereka terjebak dalam kekufuran, sehingga karakter jiwa mereka yang mulia bercampur dengan sifat jahiliyah. Tapi demi Allah, dulu seorang sahabat pernah berperang melawan orang kafir. Ketika musuhnya lari dan dikejar, sahabat ini bernama Abu Musa al-Ash'ari. Ketika dia diutus sama Nabi ke sebuah tempat, maka salah seorang musuhnya itu lari, dikejar sama Abu Musa al-Ash'ari. Dah, ketika mau tertangkap, dia lari lagi. Abu Musa cukup berkata, bukankah engkau bangsa Arab yang memiliki rasa malu? Itu musuh balik. Iya, ini Arab, saya punya rasa malu. Belakangan ini fitnah disebar di masyarakat supaya kita benci bangsa Arab. Emang yang bawa Islam ke Indonesia orang mana? Tartar. Orang Arab. Antum hujat Arab, Allah yang paling percaya meletakkan Ka'bah dan Nabawi di Arab, betul? Ayo jaga nama baik Arab sampai kapanpun juga, harus. Sehingga kalau ada yang merusak ya kemuliaan bangsa ini, ya kita bela. Sama seperti kita membela nama Nabi Muhammad ketika ada orang yang melecehkannya. Harus, ini iman. Jadi jangan cuma dipelajari saja, buktikan. Itu orang langsung kembali. Dan kata Abu Musa al-Ash'ari, aku bermain pedang dengannya, aku tebas lehernya. Jadi gampang, jadi artinya dia orang jahiliyah, musuh Islam. Cuma tetap orang Arab tuh punya harga diri. Kalau dibilang kamu Arab, kamu nggak punya malu, lari dari kenyataan. Balik. Dan malu itu sifat dasar manusia. Bukankah ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, dilepas dari badannya semua pakaian surga, tampaklah kemaluannya. Maka keduanya menutupi kemaluannya dengan daun-daunan. Masya Allah. Ketika dijabarkan dalam tafsir bahwa Adam berlari karena malu, tersangkutlah daun-daun di badan dia dengan batang-batang surga. Allah berfirman kepada Adam, bukankah kau makhluk yang tercipta dengan kesempurnaan? Jangan pernah lari, karena itu malu yang kau lari dariku adalah salah. Adam pun mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pelajaran buat kita. Kita akan bahas masa malu ini, bahwa sesungguhnya Allah ingatkan Adam, jangan pernah lari dariku, kata Allah. Kesalahan yang kau perbuat di masa lalumu, yang kau butuhkan tobat dariku, bukan lari dari kenyataan. Ini banyak orang yang berbuat dosa, sehingga makin berbuat dosa, alasannya udah dah kayaknya nggak enak, Ustaz, minta ampun mulu sama Allah.
Justru taubatan nasuha didapat dengan proses. Sekarang saya kalah sama setan, besok harus menang. Terus dia perjuangkan. Belum kuat tergoda lagi, dia bangkit, dia lawan lagi. Hidup ini perjuangan sampai dia mendapatkan taubatan nasuha. Kalau urusannya sama Allah nggak ada rasa malu. Kapanpun kau berbuat dosa langsung minta ampun. Karena sifat manusia, an-nasu manusia wal khata, manusia tempatnya salah dan dosa. Dan gak usah khawatir kalau orang punya rasa malu, malu diletakkan dimanapun baik. Karena merupakan bagian dari akhlak dan simbol akhlak manusia adalah rasa malu. Bahkan kalau malu ada di anak kecil, lambang kecerdasan. Malu ada di perempuan, Allah memberikan kemuliaan buatnya. Nah buat kita orang laki ini, ya nggak perlu rasa tersipu malu kita miliki. Tapi rasa malu ya penting. Malulah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harus. Ada perempuan berbuat baik sama kamu, berikan 1.000.000 kebaikan sama dia. Kenapa? Antum rijal, so. Dikasih hadiah, cari hadiah yang lebih buat dia. Dia butuh kamu, berikan 1.000.000 kebutuhan untuknya. Lagi-lagi. Tapi kalau dia sudah tidak butuh sama kamu juga jangan merengek. Maafkan saya yang, ya Jones. Pertontonkan ketidakbutuhan, masih banyak yang lain kok, Masya Allah. Laki merengek. WhatsApp-nya lambang emot nangis. Why? Gimana mau jihad? Masya Allah. Jonesa, cari Jones yang greget gitu loh. Jangan yang dikit-dikit curhat, gak beresnya ya. Jangan ya. Jadi yang laki yang betul-betul laki-laki, rijal gitu lah. Pokoknya orang laki itu jangan kalah sama burung. Malu saya tat, kalau pagi gak keluar rumah, balik sore, burung aja terbang kemudian balik. Ini terbang gak balik-balik gitu ya. Harus ada efeknya. Jadi malu itu membuat kita sempurna. Ya, ini banyak bahasan malu, ini banyak banget nih. Nanti kita akan bahas yang banyak nanti insya Allah waktunya ya. Kita berdialog dulu Devin, mudah-mudahan manfaat insya Allah. Fadhalu. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Dan ini masih muqaddimah Bro Hairil, Masya Allah. Ternyata malu aja tuh ada ilmunya ya. Ada ilmu. Supaya gak malu-maluin gitu ya. Fikih malu. Iya. Masya Allah. Dan Ustaz akan bahas ke depannya Ustaz ya. Baik. Jadi sabar, kita akan coba bahas ke pertemuan ke depannya. Dan kita akan perdalam dengan dialog dan tanya jawab. Silakan. Ya, tanya jawab dulu ya. Kita dari Brothers. Brothers ya. Ada yang mau bertanya mengenai malu? Ya. Boleh yang nyender. Dan setelah ini disiapkan untuk sisters. Sistersnya bersiap ya. Dan kami anjurkan juga untuk sisters. Karena hari sudah cukup larut. Yang datang tidak bersama mahramnya silakan untuk pulang duluan. Dan tetap hati-hati di jalan. Dan kepada yang lain sangat dianjurkan untuk tetap berada di majelis ini karena majelis ilmu ini belum ditutup. Jadi insya Allah rahmat dan keberkahan masih terus Allah turunkan di majelis ilmu ini. Silakan Mas, namanya dan domisili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari Ciputat. Ya, dan langsung ke pertanyaannya silakan. Ridwan. Bagaimana, saya contoh langsung aja ya. Saya pernah merasakan bahwa saya ini manusia yang mungkin punya rasa yang kadang-kadang kita itu ada rasa ria. Saya itu pernah pingin sholat itu di masjid, tapi saya itu takut, malu gitu loh. Malu kalau gimana saya nanti ria. Dan timbulnya saya tidak jadi itu sholat di masjid, akhirnya saya sholat di tempat kerja. Itu gimana Pak Ustaz? Siap. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah hilangkan rasa malu dalam diri antum untuk sholat di masjid insya Allah. Akhi, kalau malu timbul karena iman, bukan seperti itu posisinya. Karena antum perlu tahu yang namanya sholat wajib, ini wajib ditransparasikan. Jangankan mendatanginya, menunggunya saja memiliki pahala. Jadi sebenarnya, kalaupun sampai antum ketahuan sama orang juga, itu bukan ria, karena memang hukum asalnya wajib. Azan, ente dipanggil, ayalah sholat, ya gitu. Mau kemana bro? Dipanggil nggak denger tadi, kan gitu. Dan itu bukan ria.
Karena antum dipanggil. Kalau mendatangi panggilan dibilang ria, repot dong. Saya manggil anak sampai pada berserak, mana itu anak? Kenapa? Karena takut ria bah, takut ria dari mana ente gitu loh. Jadi bukan ria, tapi kalau memang ketika antum jalan merasa orang ngeliatin, antum istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah. Makanya tadi disampaikan oleh Qori bahwa tamsi ala istihya. Ya ini perempuan datang karena yang nyuruh siapa? Babenya Nabi Zu'aib. Ya dia datang tapi ala istihya, dengan malu-malu. Maksudnya apa? Dia tertunduk. Bahkan Umar bin Khattab menjelaskan tentang tafsir ini, dia menutupi mukanya. Makanya perempuan kalau pakai niqab itu rasa malunya tinggi. Karena takut dilihat. Tapi kalau sekarang banyak juga kadang-kadang yang salah niat. Pakai biar nggak tahu siapa saya gitu ya. Dia pakai soplen, bulu mata disambung, Masya Allah. Sampai kayak talang air. Untung nggak musim hujan. Ketip lagi tadi. Ibunya bingung, siapa ini anak? Anak nomor 1 tuh matanya biru beda gitu katanya. Kelinci puncak katanya. Jadi bukan ria tuh. Emang datang, kecuali yang sunnah Pak. Yang sunnah jangan perlu orang tahu deh. Kita bangun malam gak usah ganti status. Ya. Tang-tang tahajud. Kau bangunkan aku di malam hari, ya Allah. Yes. Jangan sampai kayak iklan perumahan. Ya jadi kalau sunnah disembunyikan. Kalau perlu orang nggak tahu, tapi kalau wajib ditransparasikan. Itu bukan ria. Ya, semoga Allah muliakan antum insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum. Stay tune terus ya Ridwan ya, soalnya ini masih awal banget ini. Jadi insya Allah ntar tentang malu ini bakal dijelaskan banyak oleh Ustadz ya. Insya Allah kita nggak bakal salah tangkap lagi ya. Menarik ya Ustadz, karena emang ini bab ini ya Ustadz ya, bab amalan hati ya. Ikhlas, niat, malu, Masya Allah. Iya betul sekali. Perlu ikhtiar lebih ya Ustadz ya. Dan terpenuhi ilmu susah insya ya, Allah. amalan hati itu paling susah ya sebenarnya. Dibandingin amalan badan kan susah ya. Yap, betul. Jadi semoga kita semua bisa stay tune terus ya. Ikutin terus kajian ini. Insya Semoga Allah. Allah mudahkan juga, dan kita ke sisters. Oke, silakan sisters pertanyaannya. Tapi sebelum sisters sudah siap, sebelumnya tadi saya lihat kan kita ini range usianya lumayan jauh ya, lumayan renggang gitu. Betul. Dan itu kan pasti masalah-masalah mereka juga berbeda ya. Beda-beda. Ada yang masalah pelajaran, masalah ujian, mungkin masalah dengan orang tua, ada juga masalah dengan anak. Kerjaan. Iya, ada yang baru nikah, itu pasti usia-usia nikah ya, udah punya anak juga ya mungkin ya. Betul. Masalah keluarga mungkin dengan pasangan, dengan istri, dengan suami atau dengan mertua atau dengan anak. Jadi kayak pengen kita manfaatin juga nih di sini dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini. Kita doakan kepada semua saudara-saudara kita yang menghadapi masalah apapun masalahnya itu, yang memberatkan hatinya, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin insyaallah. Silakan kita ke sisters. Sisters sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nama dan domisilinya. Saya Nana dari Jakarta. Silakan Nana. Tadi yang Ustadz bilang itu adalah salah satunya orang malu karena berbuat sebuah kesalahan dan akan merasa malu kalau orang lain sampai tahu kesalahannya. Tapi kalau diberikan pilihan, apakah seseorang itu lebih baik menutupi kesalahannya dan bertaubat sampai asalnya menahan malu daripada mengakui dan pada akhirnya dipermalukan sama orang yang dia mengakui kesalahannya gitu. Makasih. Masya Allah, mantap nih. Silakan Ustaz. Iya, betul sekali. Kalau hubungan kita sama Allah berkait dengan dosa yang langsung ke Allah, maka menutupi aib, menutupi dosa yang kita lakukan itu wajib hukumnya. Jadi kalau nanti ada pengajian-pengajian malah kita dikumpulkan di sebuah tempat, lampunya diremeng-remengin, ingatlah dosa kalian, menangislah. Kamu yang di depan dosanya apa? Boya lah ngomong ya. Jangan. Kalau urusannya ke Allah, orang nggak perlu tahu. Bangunlah malam hari, sholatlah tahajud, bertawasul dengan sholat kita, bertobatlah kepada Allah.
Ya. Tapi kalau urusannya sama manusia, wajib kita minta maaf. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak usah mendetail, secara umum saja. Karena kita lihat sifat orang yang kita ajak ngomong. Kalau yang diajak ngomong orang yang berilmu dan dia memang baik, karakternya bagus, kita ngakuin dulu sebenarnya sendal saya yang nyolong, gitu misalkan itu ya. Dan dia memang nggak ada masalah, sudah. Itu yang sudah. Alhamdulillah saya udah ambil yang lain yang bagusan. Masalah gitu ya. Ya enggak, maksud saya bukan begitu ya. Orang yang gampang maafin. Jadi kalau kita punya masalah sama temen, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Allah, Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Aduh, saya mungkin banyak salah sama kamu, banyak dosa. Dulu ya, dengan reuni ini kita ketemu, saya minta maaf ya. Kalau punya salah, umum aja gitu. Gak usah mendetail sampai oh jadi dia, jangan sampai begitu ya. Kalau sama Allah kunci sudah. Ini kita punya dosa, mantan preman, kang jaga portal 3 tempat. Wah, kalau udah dia nggak tahu siapa saya dulu. Ya adalah alhamdulillah, nggak ada yang tahu. Jangan ceritakan masa lalu kita, jangan. Udah. Kita pernah punya kekurangan di masa lalu, tutup, bertobatlah. Dan kita nggak usah ngorek-ngorek juga masa lalu orang. Ya sahabat-sahabat Nabi semua punya masa lalu, betul? Saya pernah ceritakan kan, Nabi pernah hikayatkan dalam Sahih Bukhari itu ya, tentang lelaki yang membunuh 99 orang. Kita di sini nggak ada yang bunuh 99, betul? 99. Saya cuma 92, nggak usah ngomong, ketahuan gitu ya. Ya, dia sampai habisin 100 orang, dia meninggal di tengah jalan. Diukur lebih dekat ke tempat maksiat, ke tempat tobat. Ke tempat tobat adkhilul jannah, masukkan dia ke surga. Allah tuh. Apalagi dosa kita nggak sebanyak itu. Betul? Ini perempuan punya masa lalu, dia menjual diri seumur hidup. Cuma gara-gara satu kebaikan yang dia berikan, memberi minum anjing yang kehausan. Surga. Kita punya Allah yang maha pengampun. Masya Allah. Asal ada kebaikan yang ikhlas karena Allah, bahkan sebesar biji zarrah, biji sawi sebesar atom yang kecil pun, kalau masih ada kebaikan, surga dijanjikan oleh Allah. Makanya udahlah, melalui Rabanian sini ini mumpung ribuan pemuda kumpul tiap malam Kamis, yang punya masa lalu bertobatlah. Yuk kita belajar, kita timbulkan iman kita ini untuk mendatangkan malu, dan itu akhlak orang Islam. Itulah target dakwah Rasul. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Sekarang kita balik lagi ke Brothers, masih ada waktu ya? Ya. Brothers. Silakan Bu Hairil. Yang tengah itu boleh? Tolong dioper. Yang sebutkan belum nama kebagian, insya Allah kita masih memiliki waktu di bawah Ustaz ya, insya Allah. Buat diskusi insya Allah. Oh iya, buat buku juga kalau memang dipercetakan kosong nanti bisa dipesan aja, tulis nama, nanti kita coba pesankan ke percetakan langsung ya. Insya Allah. Biar pada punya bukunya. Allah. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fiik atas ilmunya. Perkenalkan saya Arfi dari Tebet. Silakan. Saya mau bertanya Ustadz, kebetulan di lingkungan kerja saya itu lebih banyak kaum akhwat ya Ustadz. Di sana otomatis terjadi ikhtilat. Di mana saya ingin mengimplementasikan untuk ya, mohon maaf yang di bawah kamera agak nunduk ya. Di mana saya ingin mengimplementasikan rasa malu ini Ustadz. Mohon kiat-kiatnya Ustaz untuk bagaimana cara menghindari ikhtilatnya. Karena sejauh ini saya udah berusaha untuk menghindarinya, namun masih ada saja celah-celah yang selalu terjadi Ustaz. Itu saja, syukran. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ikhtilat tempat kerja ya Ustaz. Iya, antum sudah masuk dalam sebuah sistem pekerjaan. Antum masuk manajemen SOP di mana antum bekerja. Yang salah satu konsekuensinya adalah ikhtilat. Sempurnanya Islam, way of life, cara hidup yang bagus di Islam, selalu ada formula di dalamnya. Salah satunya Ghodul Basor, menjaga pandangan.
Menjaga pandangan ini tidak identikan dengan menunduk jalan atau pakai kacamata las hitam gitu. Pintunya mana nih? Karena ada hadis yang mengatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ente 5 waktu, tambah qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, tahiyatul masjid, sunnah. Puasa Syawal, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, sunnah. Banyak, zakat, sedekah, haji, umrah, banyak lah ya. Nikah, entar dulu belum ya. Setengah agama. Jadi pokoknya yang sunnah. Yang sunnah ini kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basrahu alladhi yubsiru bi. Kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Jadi dia melihat, cuma dijaga. Ya, kayak orang ngelihat iklan dosa di pinggir jalan, semua ngelihat. Tapi kalau dia sudah mengerjakan yang sunnah, ya sekedar ngelihat. Bohong lah kalau dibilang, anda sih nggak ngelihat, bohong dah. Pasti ngelihat, kalau mata ini masih hitamnya kecil, putihnya gede, pasti ngelihat. Kecuali kalau putihnya kecil, hitamnya gede, pasti nggak ngelihat gitu ya. Artinya ngelihat. Nah, godul basor di sini usaha menjaga mata untuk tertunduk dengan menghiasi yang sunnah tadi kepada yang wajib, gitulah. Jadi antum nggak melaksanakan yang sunnah, tapi godul basor, hati antum ngomong, akhirnya sekarang kuat, besok menanti, kan bahaya gitu ya. Makanya yang bagus, kalau boleh anak saya sama antum, di sela antum kerja, izin sama pimpinan, duha jangan putus tuh. Menjelang zuhur, usahakan intizor, menanti waktu azan, sehingga double pahala. Itu sunnah-sunnah yang manfaatnya besar. Nanti antum ikhtilat tapi antum gak terkontaminasi. Terjaga oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tips-tipsnya di tempat kerja ya. Dan kayaknya banyak yang kayak gitu ya di sini ya. Dengan resolusi seperti tadi. Dan sekarang sisters, sudah siap yang mau bertanya? Yap, dan nampaknya di sister pertanyaan terakhir ya. Iya, sister Sides. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya Sandy dari Jakarta. Silakan. Mau tanya, dosakah kita berbohong untuk menutupi aib diri kita sendiri? Ya. Baik. Bagaimana? Tertangkap? Berbohong untuk menutupi aib diri sendiri, Ustaz. Berbohong untuk menutupi aib sendiri ya? Iya, dosakah kita berbohong untuk menutupi aib diri kita sendiri? Dosakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Banyak orang bertanya tentang bohong yang diperbolehkan. Sebenarnya nggak ada yang namanya bohong, itu semua dosa. Ya, bahkan disuruh iyyakum wal kadzib, iyyaka wal kadzib. Jauhkan dirimu dari yang namanya dusta. Cuma ada sebuah hikayat menjelaskan bahwa datang seseorang kepada Nabi bertanya tentang seseorang yang berlari di hadapan Rasul. Nabi pun pindah tempat sambil mengatakan, di sini saya nggak melihat. Menyiasati. Sehingga kalau memang bohong itu nggak boleh, tapi kalau terjebak dalam sesuatu yang sifatnya darurat untuk sebuah kemaslahatan, ad-darurah tubihul mahdhurat. Darurat itu menghalalkan segala cara. Dan Umar ibn al-Khattab pernah menyaksikan ada seorang ibu yang berdusta kepada anaknya dengan memasak batu. Dan Umar tidak menyalahkan. Ya, dusta yang terpaksa dilakukan untuk mengelabui anaknya agar tidak menangis karena lapar. Gitulah. Ya, dan Umar pun bertanya, kenapa? Dia berkata bahwa suamiku meninggal, tak ada lagi yang mencari nafkah gara-gara Khalifah Umar. Umar pun mengambil sekarung gandum dan dia masakkan, disuguhkan.
Selesai Umar berjalan, orang berkata kepada dia, tahukah kamu siapa tadi lelaki yang membantumu, memberikan gandum memasaknya? Tidak tahu. Itulah Khalifah Umar yang kau benci. Masya Allah. Saat itu kan dia berdusta. Tapi memang dusta yang disiasati untuk sebuah kebaikan. Pun kalau terpaksa, ad-darurah tubihul mahdurat. Wallahu a'lam. Yang namanya terpaksa menghalalkan segalanya. Wallahu a'lam. Nah, Yaitu pertanyaan terakhir kita di atas ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di bawah di dalam suasana yang lebih santai. Akhwat dulu insya Allah ya, sisters dulu, baru setelah itu di brothers. Silakan sambil jajan, sambil makan-makan di bawah. Dan sebelum kita tutup, kita sampaikan dulu permohonan maaf apabila ada kata-kata atau tindakan-tindakan kita yang salah, yang tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin ada penutup Ustaz sebelum diakhiri ya dari Ustaz. Poin bahasan kita pada kali ini bahwa ternyata bukti iman kita dan tanda kita punya akhlak itu ketika kita bisa meletakkan rasa malu dalam kehidupan kita. Bukan tersipu malu, laki-laki tidak boleh tersipu malu. Perempuan, anak kecil boleh tersipu malu karena keterbatasan hati yang mereka miliki. Tapi laki-laki malu diterjemahkan untuk tidak menjadi hamba Allah yang tercipta untuk beribadah. Kalau dia tidak bisa beribadah, timbulkan malu. Baik ibadah secara khusus, sholat dan lain-lain, atau secara umum bahwa kita tercipta untuk menjadi pemimpin. Laki-laki enggak bisa jadi pemimpin, laki-laki yang enggak punya malu, yang tidak punya iman. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Akhirul, dan kita tutup. Ya, kita tutup majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.